Cantik. Sukses itu. Harus duduk begini kan atau duduk bagaimana kan? Aman. Yep. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat Bubal. Kita ketemu lagi di salah satu konten dari Bubal ID, yaitu adalah Bubal Talk. Jadi Bubal Talk itu dimana kita mengundang para narasumber-narasumber yang akan menceritakan baik tentang bisnisnya, tentang motivasi-motivasi bagaimana untuk menjadi pengusaha, menciptakan ide-ide bisnis, dan sebagainya. Jadi teman-teman saksikan video ini, saksikan live ini sampai selesai. Kita akan bahas tentang apakah benar UMKM itu kalah bersaing. Nah, bagi sobat-sobat UMKM silahkan dengar. Jadi teman-teman juga yang mau diskusi tentang masalah-masalahnya di bidang UMKM bisa kita diskusikan di live kali ini. Oke, kali ini kita kedatangan narasumber. Beliau menurut saya adalah orang hebat. Beliau adalah pribadi mentor saya dari kampus. Beliau yang menjadi contoh lah menurutku dari kampus beliau. Walaupun pada saat saya masuk beliau sudah jadi orang hebat lah di luar. Gitu. Ya, selamat datang untuk Kak Bahtiar Baso. Ya. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Begini-begini saja ini. Jadi pejuang-pejuang UKM. Masya Allah. Tapi beliau super UMKM itu. Liwa. Asik. Oke Kak. Sekarang Kak Tiar ya Kak? Iya. Ini yang kata. Kak Tiar sekarang lagi sibuk apa Kak sekarang? Banyak sekali. Pertama memastikan bahwa kondisi pelaku ekonomi kita, khususnya UKM itu masih tetap eksis. Ya, jadi dokter UKM lah sekarang. Masya Allah, dokter UKM. Bagaimana kabar UKM? Sementara juga lagi bangun memperbaiki kembali beberapa kondisi-kondisi di kelembagaan, khususnya di Aku Mandiri dan beberapa gerakan-gerakan UMKM lainnya. Bisnis ya diurus sama orang. Asik. Beliau sudah bukan orang di dalam bisnis tapi beliau di atas. Heli, pandangan helinya beliau. Oke, tadi Kak berbicara tentang Aku Mandiri. Itu Aku Mandiri seperti apa sih itu Kak? Maksudnya dia itu organisasi atau komunitas atau apa sih? Dan apa sih maksudnya mereka nih jalan-jalannya kayak gitu? Itu tadi Aku Mandiri itu organisasi, asosiasi yang menghimpun pelaku usaha. Di Sulsel ini habis periode pertama 4 tahun sudah mencoba mengepakkan sayapnya membantu UKM menjadi tempat atau rumah UMKM, memfasilitasi beberapa aktivitas usaha. Nah, sekarang masuk menjelang tahun 2021 di tengah masa pandemi ini kita mencoba untuk menyesuaikan diri, mencoba untuk membangkitkan semangat UKM lagi, bahwa apapun kondisi yang memopang ekonomi bangsa ini adalah pelaku usaha. Jadi UKM ini adalah pejuang. Jangan sampai pejuang tanpa rasa perjuangan, gitu kan? Pejuang tapi tidak pernah bersemangat untuk berjuang kan? Nanti hilang definisinya itu. Betul. Kita harus semangati pelaku usaha bahwa dia ini pejuang. 98% penopang ekonomi kita itu pelaku UMKM. Makanya harus dijaga betul. Jangan sampai semangat biar usahanya, semangat aktivitas usahanya itu hilang hanya pada kondisi-kondisi seperti ini. Nah, tadi Kak, kan kita berbicara UMKM itu para pejuang. Nah, kan kalau kata pejuang identik atau nggak jauh lepas dari kata veteran. Berarti ada masanya mereka kan. Bagaimana menurutnya itu Kak? Kalau veteran sih tidak sebenarnya. Nah, karena memang di mereka ini pelaku usaha kita ini, usaha itu kan mayoritas di semua klaster yang ada, baik itu mikro, baik itu kecil, ultra mikro, punya latar belakang membangun bisnis yang berbeda. Bahkan kalau perlu ya bisnis itu sampai akhir hayat. Jadi veteran itu ketika ya mereka sudah tidak ada, tapi mungkin bisa meninggalkan bisnisnya atau mungkin meninggalkan anak cucunya yang bisa melanjutkan bisnisnya. Tapi pada prinsipnya di bangsa ini dengan jumlah wilayah yang cukup luas, memang kita lah ini yang menjadi pejuang yang bisa melanjutkan. Karena kapan 98% ini hilang, maka hilanglah bangsa ini. Betul Kak.
Oh iya, oh berarti Aku Mandiri ini dia semacam asosiasi gitu. Asosiasi. Jadi tempat berkumpulnya para mungkin pelaku-pelaku UMKM. Di sini juga bisa saling sharing, Bisa. saling curhat kayak begitu. Kita siapkan program, kita coba untuk diagnosa apa persoalannya. Jadi jembatan lah yang menghubungkan antar program pemerintah dengan pelaku usaha, menghubungkan antara beberapa kondisi-kondisi ideal pada kondisi-kondisi realita, ya. Pada prinsipnya membantu menciptakan, melahirkan, menumbuhkan dan mengembangkan pelaku usaha. Betul. Sip. Oke, bagi teman-teman yang mau bertanya nanti masalah usahanya, masalah UMKM-nya, silahkan bertanya di kolom komentar. Nanti insya Allah akan dijawab oleh narasumber kita secara detail lah kalau bisa nanti cukup waktu. Oke Kak Tiar. Iya. Sorry, jatuh HP ku Kak. Ya, kan kita tim kreatif dari Bubble ID itu angkat tema benarkah UMKM itu kalah saing? Karena salah satu media online bahwa presiden kita Pak Jokowi pernah mengatakan bahwa UMKM kita itu akan kalah saing. Nah, bisa tidak Kak Tiar sampaikan menurutnya Kakak itu apakah benar, apakah bisa UMKM itu akan kalah saing ke depannya? Semua jawabannya bisa benar bisa tidak. Walaupun pernyataan Bapak Presiden pun kupikir pasti ada alasan utama yang melatar belakangi pernyataan tersebut. Tapi kalau saya, daya saing sebenarnya itu lahir dari menciptakan sesuatu yang lebih baik, menciptakan sesuatu yang lebih bagus mungkin, sesuatu yang lebih tinggi nilainya. Sekarang pertanyaannya, tolak ukurnya itu apa? Kalau kita bicara soal produk internasional, saya yakin bahwa memang produk kita itu akan kalah saing dengan produk luar. Kenapa? Semua variabel indikator yang memungkinkan untuk penciptaan produk terbaik itu kalah dari luar negeri. Contoh misalnya teknologi produksi, contohnya kita punya hanya bahan baku misalnya, tapi proses pengolahan itu tidak ada karena kita tidak punya kemampuan menciptakan, melahirkan teknologi yang ada. Tapi buat saya tergantung tadi itu perspektif kita dan tolak ukur kita. Ketika kita bicara produk UMKM untuk memenuhi kebutuhan bangsa Indonesia, memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia yang jumlahnya 250.000 lebih, aku pikir tidak ada persoalan. Tapi kalau kita selalu berangan soal ekspor, kita selalu berangan soal menghidupi bangsa lain, ya mungkin bisa saja tidak sesuai. Atau mungkin kita membandingkan produk dalam negeri dengan produk luar negeri yang bisa dijadikan alasan bahwa produk Indonesia kalah saing, sehingga dijadikan alasan untuk produk luar masuk di dalam negeri. Nah, akhirnya masyarakat kita disajikanlah produk-produk yang memang secara fisik akan jauh berbeda kualitas dari luar dengan kualitas di dalam. Betul. Nah, cuma pertanyaannya apakah lebih bagus? Nah, tergantung lagi siapa pasarnya. Karena sesungguhnya produk itu tergantung pasar. Saya pertama misalnya, ketika kita menghidupkan pasar modern yang tidak menggunakan becek, betul. Tapi pasar tradisional juga masih hidup. Kenapa? Karena ada orang yang memang aktivitasnya senang di tradisional. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan produk luar negeri, produk dalam negeri, soal kaitannya dengan daya saing, itu lagi tergantung perspektif kita. Kalau kita mendorong semua komoditi dagang produk hasil Indonesia, semua komoditi pengolahan hasil Indonesia, kita mau sandingkan dengan produk luar yang sama, sekindom atau sevarian, pasti kalah. Karena itu tadi, kita harus terima kondisi bangsa hari ini belum bisa menghadirkan hal-hal yang bisa menunjang perekonomian berproduksi secara menyeluruh. Contoh, kita di Sulsel saja ada berapa banyak mesin produksi yang bisa menghasilkan dalam jumlah yang besar? Tidak ada. Semua kita harus lagi ke Jawa. Kita punya sumber bahan baku, apakah itu hasil perkebunan, hasil pertanian, hasil kelautan. Tapi kalau kita mau olah, tidak ada. Ruang mana di Sulsel yang ada melakukan aktivitas pengolahan dalam jumlah yang besar? Itu tidak ada. Nah, akhirnya ujung-ujungnya kita di internal kita saja di bangsa ini kan terbatas soal-soal itu. Belum lagi soal regulasi, belum lagi soal batasan, keharusan menciptakan produk. Di sini ada banyak retail. Kita mau lihat bagaimana yang bisa masuk di retail. Itu aja, tidak usah bicara ekspor, bicara
standarisasi daya saing di retail saja, di toko-toko modern. UKM kita kan selalu menjadi produk yang dipajang di sudut paling belakang karena memang tadi dianggap tidak punya nilai jual. Padahal nilai jual itu aku pikir perspektif. Kenapa hari ini orang dalam tanda kutip suka makan produk A? Ya mungkin karena iklannya artis-artis yang hebat mungkin. Karena kita kan anak. Sekarang kenapa banyak anak muda kita suka dalam tanda kutip ya, suka film Korea, suka pakaian-pakaian orang Korea. Padahal 100% saya yakin orang Indonesia sepakat dengan pernyataan saya bahwa suhu di Korea dan Indonesia itu beda. Betul. Tapi kenapa mereka mau? Ya? Kalau mereka pakai jaket yang ada bulu-bulunya, kita juga ikut-ikutan. Padahal Makassar ini panas. Kan? Betul. Kenapa bisa itu tadi? Karena soal mindset aja. Nah, disitulah sebenarnya peran pemerintah mengatur semua hal-hal itu. Perkembangan teknologi, perkembangan era digital harusnya bisa diatur sehingga bagaimana stormingnya ini, brainwashnya ini masyarakat kita sebagai pasar itu bisa lebih ini. Coba kita bangun bahwa baroncong itu adalah produk paling enak di Sulawesi Selatan. Sekarang karena tidak ada yang bilang begitu, tidak ada. Karena memang orang bilang baroncong itu produk pinggir jalan. Bahkan kalau kita lihat sekarang yang viral ini ada konten viral itu soal pinggir jalan dengan hotel itu kan, buat saya perdebatan yang tidak penting hanya karena persoalan mengatur mindset. Katanya kalau di hotel itu orang kaya, di pinggir jalan itu orang miskin. Padahal itu belum tentu. Kenapa banyak orang luar datang ke Indonesia menikmati wisata yang ada di Indonesia? Karena dia mau cari yang mana natural world yang sebenarnya. Bukan mencari yang mana yang modern sekali. Karena era sekarang begitu, back to natural. Sekarang kita sudah sulit menemukan tempat-tempat yang sangat natural, sangat alami ya. Padahal di kita ini banyak sekali. Itu potensi. Makanya kan potensi ekowisata juga termasuk sesuatu yang menarik. Nah, itu bisa dikembangkan. Ada wilayah dibuka, bikinkan jadi tempat wisata, siapkan tempat-tempat UKM ya. Iya betul. Jangan ada orang besar yang mengaku UKM hanya gara-gara menyiapkan tempat untuk UKM. Yang penting UKM ini aja persoalan. Ya negara kita dari kemarin kan masih berdebat soal kapitalisme, masih berdebat soal bagaimana tuan tanah. Memang ruang-ruang itulah sehingga harus dibangun semangatnya. Sekarang di kampus katanya sudah ada mata kuliah kewirausahaan. Ya kita mau dila itu. Ya, mana itu keluaran kewirausahaan? Yang sampai cuma materi. Ya, sampai cuma belajar kuliah. Betul. Keluar tetap juga ngantri yang mohon maaf saja ngantri mungkin menjadi PNS misalnya. Padahal bukan PNS tidak bagus, tapi bangsa ini tidak bisa mem-PNS-kan seluruh lulusan perguruan tinggi. Karena setiap tahun terbatas. Harapan kita ya di luar yang besar itu konteks anak muda hari ini harus bisa berpikir bahwa ada pekerjaan lain yang bisa menjanjikan. Kita senang itu melihat misalnya ada di pusat-pusat kuliner di Makassar ini. Itu anak muda pada berjualan kan menarik kita lihat mereka sudah bisa cari uang tadi. Bisa bagaimana kita hadirkan, kita berikan keyakinan bahwa memang ini adalah produk yang unggul. Pemerintah harus tunjukkan keberpihakannya bahwa kami berpihak kepada situ. Kita harus mau menjual itu. Jadi itu tadi kesimpulan saya kalau daya saing tergantung aja pasarnya. Tergantung pasar. Kenapa kita harus berpikir keluar begitu kan? Indonesia negara terbesar keempat kelima di dunia, 250.000 penduduknya, 250 juta penduduk tiap hari itu makan, gitu kan? Kenapa tidak kita berpikir bahwa lewat saya sebagai pemerintah mengatur regulasinya itu bagaimana cara supaya semua kebutuhan makannya orang Indonesia itu harus dipenuhi oleh orang Indonesia sendiri. Nah, itu kan begitu. Jangan sampai hanya persoalan kita dorong semangat wirausahanya, kita bikin pelatihan di hotel, kemudian orang bertani garam di Jeneponto, tapi ujung-ujungnya impor garam misalnya, kan repot juga. Jadi semangatnya selalu bertumpat ini dengan berbagai alasan daya saing. Saya bilang perspektif kita aja. Dulu juga kok orang tidak ngekspor juga, Indonesia hidup juga. Nah, kenapa tidak misalnya sekarang kenapa kita khawatir soal itu? Itulah peran-peran kita. Yang repot memang hari ini kalau pemerintah hadir sebagai pelayan masyarakat, tapi kemudian tidak berani turun ke masyarakat. Hanya mau duduk di kantor ya repot. Tidak akan bisa. Betul. Beliau tadi sudah jelaskan. Jadi kalau yang saya tangkap tadi dari Kak Tiar bahwa mengenai
bisa bersaing atau tidak itu tergantung pasar pertama, tergantung yang dijadikan tolak ukur juga siapa. Ya, jadi selama kita tetap support produk lokal, ya pasti produk lokal akan bisa bersaing, gitu. Jadi, Iya. sip. Nah, jadi teman-teman, sobat-sobat UMKM, UKM, tetap semangat karena asalkan kita saling support lah. Betul. Jadi saling support produk lokal, insya Allah kita akan tetap jadi naik begitu. Nah, oke Kak. Yang tadi itu masalah bersaing, apakah UMKM itu bisa bersaing atau tidak. Selanjutnya saya mau ambil juga dari kata-kata tadi Kak Tiar bilang salah satu masalahnya mungkin pemasaran produknya yang mungkin belum tepat sasaran. Betul. Kayak begitu. Nah, kan itu saya juga sempat mengutip Kak dari salah satu media online mengatakan bahwa salah satu yang menjadi masalah UMKM sekarang itu adalah pemasarannya atau distribusi barangnya itu kurang tepat Kak. Nah, apakah untuk sekarang baik itu pemerintah ataupun swasta ataupun apapun itu, apakah sudah ada yang memberikan solusi untuk masalah yang ini begitu? Kayak gitu Kak. Menurut Semua solusi selalu ada, dan bahkan sebenarnya buat saya kalau orang bermengatakan hari ini ada persoalan di pemasaran, kalau saya sebenarnya tidak. Saya tidak pernah temukan itu persoalan. Yang ada itu karena eranya sekarang ini era pertarungan bebas. ya, betul. Apakah sekarang penjual kue pagi tidak ada pasarnya? Ada, tapi ketika dia disandingkan dengan kue yang lebih bagus kemasannya, tokonya lebih besar, kalah lah kita, pasti akan kalah. Nah, makanya sebenarnya ini nih tugasnya pemerintah, jangan jauh lah. Makassar, yang mana jalan yang paling ramai? Ya, AP Petarani lah sana. Iya. Itu kelas 1. Pertanyaan saya, ada berapa UKM yang bisa hidup di sana? Pasar paling pasar Cidu itu. Sisanya itu semua ruko. Yang pertanyaan siapa punya? Bukan UKM. Sekarang kalau kita mau disandingkan dengan mereka, pasti kalah. Yang dihadapkan adalah UKM harus mengeluarkan kos awal yang tinggi hanya untuk menyewa tempat. Sewa tempat 200 juta kan, itu bukan sesuatu yang biasa, itu sesuatu yang luar biasa. Kalah lagi kalah. Nah, misalnya di bandara pemerintah punya program menyiapkan beberapa persen space untuk pelaku usaha. Ya, tapi mungkin tempatnya paling ujung atau tempat paling sunyi, sama aja. Jarang diakses. Jarang diakses. Karena pertimbangan lagi-lagi ini ruang bisnis. Kita butuh bisnis. Nah, jadi memang soal keberpihakan gitu. Jadi memang ketika kita mau berpihak ke UKM, ya bukan tagline, tapi betul-betul semua hampir, saya selalu bilang jangan sampai UKM ini hanya jadi objek kepentingan politik, objek kepentingan kekuasaan. Sekarang kalau kita bicara konteks politik, hampir semua calon kepala daerah pasti ada judulnya itu, saya kalau terpilih akan memperhatikan UMKM. Semua ada, modelnya saja yang berbeda. Tapi apakah benar setelah itu mereka betul-betul bisa mengakses? Sekarang jumlah UMKM kita di Sulsel saja itu ada jutaan. Sekarang program apa yang bisa mengakses semua itu? Betul. Mampukah tidak pemerintah hari ini di saat misalnya keberpihakannya disesuaikan dengan kepentingan segelintir kepentingan politik tertentu, agak repot juga. Nah, makanya harusnya ada. Kan kita kan banyak, misalnya pemerintah ada PASUM, fasilitas umum, ada PASOK, kenapa tidak ruang-ruang itu yang dijadikan tempat usaha? Sekarang banyak tempat-tempat, pusat-pusat kuliner yang besar. Tapi yang siapa punya? Bukan UKM yang punya. Pemerintah juga punya, bukan pemerintah punya. Pemerintah tidak pernah hadir. Oke lah sekarang misalnya orang bilang, pemerintah tidak boleh berbisnis Pak. Betul, tapi kalau pemerintah jangan hadir sebagai pebisnis, tapi hadir sebagai pengelola, hadir sebagai pelayan, mengurus ini masyarakat, khususnya kelompok usaha untuk bisa melakukan aktivitas bisnisnya yang tidak bersaing secara bebas dengan pelaku usaha makro. Atau misalnya mengatur regulasinya bagaimana caranya ada sinergitas antara makro, mikro, dan kecil ini. Kalau tidak ya pasti berat. Yang kecil, yang mikro akan tetap mengakses pada lingkup mikronya saja. Yang di lorong akan tetap hanya jualan di lorong saja. Yang di desa hanya bisa jualan di desa saja. Yang mengelola hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, dan segala macam hanya bisa bertani. Kemudian harus berhubungan dengan tengkulak. Yang kaya ya tengkulaknya bukan petaninya. Itu kan repot. Nah, pemerintah lah seharusnya ada seperti ini, karena buat saya penguasa bangsa ini pemerintah bisa ngatur sebenarnya, tapi pertanyaannya berpihak tidak kepada kelompok kecil ini yang jumlahnya besar atau tidak, jangan sampai hanya selalu dijadikan objek politik. Nah berhubungan dengan itu yang tadi Kak, masalah UMKM apakah dijadikan
alat lah dan sebagainya, ya Allah walam lah, saya juga kurang tahu yang masalah itu Kak. Nah, ini juga ada salah satu anu sih Kak, dia DM kemarin ke tim Bubal bahwa UMKM itu sekarang agak susah untuk miliki izin begitu. Itu bagaimana menurut itu? Memang apakah memang sangat susah, dan kalau memang susah itu di mana, dan apakah bisa dimudahkan begitu? Kayak gitu kan. Nah, kalau saya tidak, justru sebenarnya di pemerintahan yang sekarang itu selalu mencoba untuk memutus semua rantai persoalan keribetannya ini. Surat izin. Di sini sama Tom itu KTP, orang mengeluh soal belangko, tapi sebenarnya tidak, realitanya tidak. Sekarang ada NIB, nomor induk berusaha, tidak lagi memerlukan isi-isi yang lain. Bahkan sebenarnya kalau sekarang orang lagi berdebat soal tadi yang saya maksud Omnibus Law, itu kan ngatur juga soal UKM, tapi tidak boleh kita bahas itu karena sangat sensitif sekali. Ya, hal-hal di situ ya perjuangannya luar biasa. Ada hal-hal positif buat UKM, tapi kita tidak boleh bahas ke situ karena terlalu sensitif. Sehingga kupikir sekarang baik itu pemerintah pusat, pemerintah tingkat 1, tingkat 2, itu kalau sekarang saya rasa lebih mudah, kondisinya lebih mudah. Sisa bagaimana UKM kita ini mau untuk yang ada sekarang yang repot memang karena terputus kini hubungan antara masyarakat misalnya dengan pemerintah setempat sekaitan dengan pemerintah yang mengurusi soal usaha. Contoh misalnya begini, sekarang bagaimana korelasi program pemerintah berkaitan dengan pengembangan usaha hubungannya dengan masyarakat pelaku usaha yang ada di kelurahan, RT, RW itu seperti apa. Nah, itu kan harusnya kan mereka yang tahu. Sekarang siapa yang punya database usaha? Sekarang siapa yang punya program wirausaha di antar OPD misalnya? Apa yang membedakan antara program usahanya di dinas ini, di dinas ini apa? Berkaitan dengan bagaimana memastikan lahir, tumbuh, hidup, berkembangnya nih pelaku usaha sesuai dengan klasternya masing-masing dan terdata dan tercatat perkembangan aktivitasnya. Kan itu kan semuanya harus. Sekarang era digital harusnya itu kan pemerintah sudah punya ini. Raup ini baru kelas SD misalnya atau ultramikro. Di sini itu perkembangannya nanti seperti ini. Harusnya kan ada seperti itu. Harus ada kelasnya seperti itu sehingga bisa dimonitor. Jangan sampai kita bikin program tempatnya terus di hotel, yang hadir itu saja. Karena kenapa? Karena itu saja yang bisa mengakses. Sekarang kita bicara digital, kita bicara program, kita bicara mendaftar secara online. Pertanyaannya, UKM kita punya HP Android enggak? Punya HP iOS enggak? Pertanyaan juga. Ketika di pasar misalnya, siapa pedagang pasar yang bisa mengakses itu? Padahal mereka juga adalah bagian dari usaha. Ini semua persoalan yang ada sehingga buat saya ribet tidaknya tergantung dari usaha kita. Sekarang ini karena era, saya justru melihat cenderung memang diberikan keleluasan kebebasan. Pokoknya kalau mau hidup tumbuh aktif, datangi dinas, datangi perizinan, datangi gitu. Betul. Padahal sebenarnya saya bilang, yang mana sebenarnya pelayan ini? Kan repotnya kan di sini. Kan harusnya ini pemerintah hadir melayani. Ya hadirkanlah model pelayan itu sebagai orang ini. Kan di pemerintah ini banyak orang yang hidup digaji oleh bangsa untuk melayani bangsa Indonesia. Pertanyaannya mana itu yang melayani itu? Yang ada justru kita datang sana ngantri, minta ini tidak jelas, pulang di sana diarah ke sana, lempar ke sana, lempar ke sana. Ini kan persoalan klasik ya. Aku pikir harusnya sudah tidak terjadi lagi. Oke lah sekarang misalnya semua berbasis elektronik apa? Ya, digital. Berbasis digital, sudahlah. Semua berbasis digital. Sudah. Tapi tetap aja. Misalnya si ini ada kepastian. Saya mau pergi bank, ada lagi izin ini, harus ada persyaratan pinjamnya, harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini. Kita ngurus itu harus begini, harus begini, harus begini. Belum hal-hal yang negatif misalnya kalau mengurus ini harus ada begitu kan. Itu repot juga. Nah, tapi secara umum sekarang sudah lebih baik ketimbang sebelumnya. Jadi sekarang ada NIB namanya, nomor induk berusaha. NIB. Nomor induk berusaha. Nah, itu kan sekarang pelaku usaha itu bukan hanya KTP, tapi bukan hanya punya NIK ya, tapi punya NIB, nomor induk berusaha. Itu kan bisa diakses sebenarnya. Nah, pertanyaannya memang di antara kita ini selalu merasa bahwa lebih bagus saya bangun pagi bikin produk jualan, tidak punya waktu untuk pergi mengurus yang begitu-begitu. Atau sebenarnya ya selalu orang bilang ya itulah kesadaran, harus punya kesadaran. Padahal semua ini kesadaran sama aja. Kenapa tidak kita bangun misalnya di kantor lurah, kantor desa ada pelayanan seperti itu yang lebih dekat dengan masyarakat.
Sekarang kalau kita harus kantor, orang kampung datang ke kantor ber-AC, baru pintu ketok pintu, iya apa mau diambil Pak, apa kita urus kan repot. Oh iya kalau mau ke urus sisi Pak, urus ini lengkapi kita, lengkapi kita ini dokumennya. Disuruh pulang kan repot, harusnya kan dituntun mereka nih, karena saya yakin tingkat pendidikannya mereka ini sebagian besar masih tidak sesuai dengan konteks hadir ini, khususnya digital, khususnya era-era yang ada. Maksudnya begitu. Betul Pak. Nah, terus ini juga Kak, ini yang dari hasil risetnya teman-teman. Ini juga banyak pelaku-pelaku UMKM dia itu terkendala biaya lah atau terkendala modal lah gitu. Apakah memang sekarang sudah ada beberapa program-program pemerintah yang sudah ada permodalan dan sebagainya bagaimana? Banyak sekali. Kalau program pemerintah, BUMN, bahkan badan usaha milik swasta, pihak ketiga, pihak swasta, banyak program berkaitan dengan permodalan. Dan modal selalu jadi persoalan klasik. Jadi kalau kita tanya pelaku usaha ultra mikro atau startup, pasti pernah nanya, masalah tak? Tidak ada modal. Padahal sebenarnya bukan tidak ada modal, mereka memang belum mengetahui saya ini lagi sedang apa. Banyak orang bicara berbisnis itu melakukan aktivitas, contoh misalnya. Kalau saya sudah punya kambing, bangun pagi saya kasih makan kambing, kemudian saya pelihara, tumbuh besar, kemudian ada yang beli, nah, itu sudah jadi bisnis katanya. Padahal sebenarnya bisnis itu harus jelas. Saya bikin apa, tujuannya mau kemana, targetnya berapa lama. Nah kalau tidak ada yang datang beli kambing tak, ya tidak dijual, itu kan bukan bisnis. Nah persoalan ini diantara mereka masih merasa bahwa ini adalah aktivitas wirausaha atau wira swasta. Nah di situ. Sekarang perbankan. Laporan perbankan hampir setiap tahun, karena perbankan selalu menjadi penyalur program KUR, kredit usaha rakyat, yang disubsidi oleh bangsa ini, tidak pernah ada penyaluran KUR, penyalur KUR melaporkan proses penyalurannya kurang dari 90%, tidak ada, selalu di atasnya. Artinya tersalur semua. Tapi di saat yang bersamaan sama posisi keluhannya juga UKM, sama juga mereka masih membutuhkan modal, tidak bisa mengakses modal dan segala macam. Persoalannya klasik, apakah tidak bankable, usaha tidak ada laporan keuangannya, kan usaha-usaha kecil kan persoalan selalu di situ. Ada usaha, tidak ada report finansialnya. Kan kalau kita ke bank minta histori keuangan. Yang kedua izin-izinnya. Oke lah sekarang dimudahkan. Paling mudah sebenarnya ambil surat keterangan usaha. Nah, setelah ambil surat keterangan usaha, kemudian disurvei usahanya, diuji kelayakannya, disurvei, dianalisa seberapa kebutuhannya, dan itu belum lagi soal BI checking. Nah, itu kan banyak persoalan itu. Sekarang ini bahkan lebih insya lagi hadirnya beberapa finance pembiayaan di luar itu tidak lagi, itu biasa berhubungan langsung lagi dengan BI checking, nggak repot juga. Nah, sekarang kita telat bayar Rp5.000 saja di salah satu pembiayaan produk perbankan itu masuk BI checking. Sekarang apa produk perbankan banyak, ada tabungan, pinjaman, asuransi, kartu kredit, itu kan satu saja ini Rp5.000 saja utang terlambat dibayar itu sudah masuk BI checking, kan repot. Nah, tapi apakah menjadi penghalang? Tidak. Selama teman-teman UKM mau untuk berniat sungguh-sungguh untuk mengakses pembiayaan, saya yakin semua perbankan kasih jalannya. Karena sampai hari ini pun saya merasa tidak ada perbankan yang memberatkan. Karena buat saya di perbankan juga adalah bisnis. Buat mereka menyalurkan program mereka itu keuntungan juga buat mereka, dan itu bukan persoalan. Sisa yang selalu bersoal di kita, mauta itu tidak sesuai dengan harapan tak. Kenapa? Karena mauta itu tidak pernah pakai perhitungan. Nah, orang perbankan ini ada perhitungannya, tidak bisa. Mau datang pinjam ini, ada BPKB motorku, pokoknya 20 juta. Apa usaha tak? Jual A misalnya. Ini dihitung tidak bisa 5 juta gini. Kemampuan bayar cuma sebegini. Ya, dianggap lalai, tidak bisa. Tidak disetujui. Padahal memang tidak bankable, tidak memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh bank. Itu aja. Makanya sebenarnya UKM kita ini harus diedukasi. Harus ya. Paling penting harus didampingi. Pemerintah sekarang harus hadir sebagai pendamping. Kalau yang punya pangkat-pangkat itu tidak bisa turun mendampingi, carikanlah pilihan bagaimana menghadirkan pendamping. Apakah pendamping secara nyata ataupun pendamping secara virtual. Itu kan bisa supaya kita lakukan itu. Tapi ya memang repot juga. Anak sekolah saja sekarang mengeluh
katanya bosan nih dengan sung-sung, saya terus maunya seperti apa? Betul. Di kelas juga bosan, belajar di Zoom juga bosan, jadi memang kondisi bangsa ini cukup kompleks. Tapi buat saya tergantung dari semangat, sisa bagaimana pertarungan bebasnya. Ya boleh saya bilang yang tidak bisa bertahan ya pasti terhempas. Betul. Oke, Kak, bisa rehat dulu Kak, sambil minum dulu Kak. Aman. Minum dulu Kak. Saya juga gitu. Iya, soalnya kalau bicara memang dengan beliau itu tidak pernah di luar, tapi dia langsung kasihkan kick sampai ke dalamnya. Nah, jadi, yang dari info dari beliau tadi, kalau yang masa permodalan sebenarnya itu, sobat-sobat, itu sebenarnya banyak di semua aksesnya. Hanya tergantung semangat tak, tergantung niat tak juga. Jadi kalau memang kita mau scale up atau kita mau angkat kembali bisnis tak, pasti akan ada di semangat itu. Tapi kalau kita cuma niat saja tapi kita tidak lakukan nih, mungkin percuma tonji juga Kak Dik. Saya biasa bilang ke khususnya anak muda ya, mahasiswa. Ada ideku ini Kak, bikin ini, iya. Saya bilang bikin nih, persentasekan ke saya. Kau butuh berapa modal? Saya modali. Tapi harus jelas. Sekarang ini banyak ide, tapi tidak jelas tujuannya. Masih mengawang tuh, mau bikin Kak begini. Bagaimana hitungan bisnisnya? Mau sini untung, bagaimana hitung untungnya? Tidak bisa dihitung. Padahal bisnis itu harus bisa menghitung. Bahkan kalau di beberapa teori manajemen bisnis itu, bisnis yang belum berwujud pun itu bisa kita analisa sampai pertumbuhan, sampai perkembangannya, sampai beberapa tahun ke depan itu bisa kita hitung. Oh ternyata kemungkinan bisnis ini berhenti itu di tahun sebegini, kemungkinan bisnis ini startup berkembang atau masuk ke jalan normalnya itu di umur sebegini. Itu ada semua. Saya bagaimana kita ini, jangan makanya. Tapi kalau saya untuk anak-anak muda jangan khawatir lah, pokoknya maju saja. Kalau ada ide di kepala, lakukan. Saya bukan juga membela Presiden Jokowi ya, tapi tagline kerja itu cocok. Kalau saya itu ya ayo, ya, usaha itu dilakukan. Sebaik-baiknya ide itu adalah ide yang dilaksanakan. Ya bagus sekali deh kalau dicari taji, ya, tidak ada action Kak Dik. Dan sebaik-baiknya action itu memang ya kalau tidak mau jatuh sulit ya, tidak ada pelaut pulung yang lahir di laut yang tenang, tidak ada itu, pasti semua besar. Dan saya selalu yakin ketika kita bermimpi untuk dapat sesuatu yang besar ya harus dengan kerja yang besar. Tidak ada itu usaha duduk jiki di rumah minum kopi jiki di warkop dapat uang banyak, tidak ada itu. Kalau ada yang kasih tahu orang, berikan motivasi, ayo kita hanya duduk 2 bulan jadi miliuner, tidak mungkin itu. Teori apa itu? Tidak mungkin ada dalam teori saya kuliah manajemen bisnis, tidak ada teori mengatakan begitu. Duduk dapat uang. Duduk dapat uang, tidak ada. Yang ada itu kerja. Lakukan aktivitas yang luar biasa, maka kau akan dapat sesuatu yang luar biasa. Kalau kecil diusahakan, ya pasti kecil juga kita dapat. Jadi sekarang banyak orang mau kecil usahanya, mau besar. Tidak cocok kalau kita masih pemula. Tapi buat mereka yang sudah punya aktivitas, punya tanaman yang lama dia sudah tanam, dia bisa nikmati sekarang, bisa saja. Apa contohnya Kak? Contohnya orang berkebun, bertani, saya tanam pohon jati misalnya, saya tanam ini cengkeh apa, atau saya tanam kopi 10 tahun yang lalu, sekarang berbuah, itu bisa saja. Atau misalnya bikin tambak, bikin apa, itu saja. Orang bikin warung kopi, rame, suka minum kopi, rame-rame bikin warung kopi, tiba-tiba 2 bulan, 3 bulan kemudian tutup. Kenapa? Memang itu tadi hanya karena semangat saja, hanya karena militansinya yang tidak didukung oleh data riset. Nah, di bisnis itu ya harus di riset juga. Jadi ada kira-kira orang datang ini. Kenapa orang mau datang? Kenapa orang harus pakai apa? Produk tak. Bubble. Kenapa Betul. aja harus orang pakai bubble misalnya? Itu harus ditanya. Apakah betul bubble ini sesuai dengan maunya orang? Karena bisnis itu ya sesuai pasar. Dalam konteks di luar pelanggaran hukum apapun, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, maka itulah yang bisa jadikan pasar. Jangan mau tak. Tidak Kak, ada aja persepsi mengatakan bahwa bisa lahir dari hobi ke sana, boleh saja, tapi tidak bisa panjang umurnya dan prospek berkembangnya terbatas karena lingkungannya pasti terbatas. Bicara bisnis hobi, ya hobi orang beda-beda, tidak bisa dijeneralkan. Siapa yang bisa kita akses jadi lingkungan itu saja. Jadi bisnis itu sebenarnya tidak susah, jadi
pilihannya dua ya, kalau tidak untung rugi, jadi pusing. Betul Kak. Nah, oke Kak. Ini juga menjadi salah satu masalah UMKM Kak. Dari media, lagi-lagi saya ambil dari media online, katanya hampir 50% lah UMKM itu terkendala di manajemen waktunya. Nah, kenapa mengatakan seperti itu manajemen waktu? Karena kan rata-rata UMKM itu dia Tommy yang buat dia Tommy packing bikinkan kemasan, dia Tommy desain dia Tommy jual dia Tommy lagi hitung kayak begitu. Itu menjadi salah satu masalahnya UMKM. Bagaimana menurut itu? Jadi masalah sekali memang. Jadi tapi itu normal lah buat kehidupan startup. Di awal itu ya sesuatu yang normal buat saya. Cuma memang makanya saya bilang karena ini era di fase seperti itu. Makanya sekarang kan ada orang bilang eranya kolaborasi. Ngapain kita harus jualan produk yang sama dengan branding yang berbeda? Nah, objek pasarnya sama saja. Nah, itu ini soal kita saja ini. Ya kan mau tanya gini, mau berapa? Karena apa sih? Apakah karena memang kita mau serakah, mau ambil semua ini uang, atau seperti apa kan? Atau sebenarnya tidak. Pelaku usaha memang pada prinsipnya harus tahu itu aspek-aspek manajemennya, operasionalnya, keuangannya, sumber daya manusianya, kemudian pemasarannya. Harus bisa dia tahu persis seperti apa sehingga bisa dia manajerial dengan baik. Ya, jangan sampai. Makanya kan selalu ketika ada orang yang mengatakan bagaimana kalau kita bikin kerjasama, kan jelas dulu kerjasama dalam sisi apa. Kalau misalnya Anda orang marketing, saya orang finance, itu bisa. Tapi kalau sama-sama orang finance udah bisa. Pasti baku hitung-hitung ini. Kali-kali aja tinggi, bagi-bagi susah. Nah, jadi ini persoalan. Nah di usaha itu pikir normatif lah. Sekarang bahkan pelaku usaha lebih mayoritas hanya menguasai aspek produksi. Betul. Operasional saja. Dia hanya tahu itu bikin produk. Tahu tidak menjual produk. Yang dia tahu ya mempromosikan. Sekarang seberapa jauh dia bisa mempromosikan? Paling dia pasang papan nama, dia pasang spanduk, dia share di sosial medianya, itu saja. Padahal sebenarnya teori pemasaran itu banyak sekali. Nah, sekarang bicara soal keuangan. Bagaimana itu keuangan? Ya kalau yang baru memang tidak apa-apa. Keuangan itu intinya satu, mencatat. Apapun yang dilakukan berhubungan dengan uang, catat. Dengan membiasakan diri mencatat, apalagi kalau tidak tahu menulis, sekarang ada aplikasi. Pakai aplikasi, bantu kita input output. Sport itu kan memudahkan kita. Bahkan sekarang era digital menghilangkan akan banyak. Saya yakin hadirnya di era ini justru akan semakin banyak menciptakan pengangguran. Kenapa? Besok orang tidak butuh orang akuntansi. Ada aplikasi. Minta maaf ini buat lulusan akuntansi. Ini catatan ini supaya bisa siap-siap juga. Kedua, marketing. Itu kalau di warkop banyak itu marketing datang, laki-laki, perempuan, gagah, cantik, seksi, macam-macam. Biasa-biasa tidak perlu di sosmed aja, ya, betul. Atau endorse saja, lebih follower saja, ya enggak, lebih berefek ketimbang yang model-model offline misalnya. Betul. Sekarang operasional, saya mau punya perusahaan IT, apakah saya harus menguasai? Tidak perlu, saya kerja sama aja sama Bubble. Misalnya kan Bubble ya? Bubble. Saya sama Bubble. Saya bikin juga Bubble tuh, enggak apa-apa. Orang tahu, apakah orang mesti tahu bahwa Bubble itu adalah Bubble Tonji? Tidak perlu. Yang penting saya punya tempat untuk menjual. Makanya saya kasih tahu sekarang apa yang tidak bisa dijual. Sekarang kalau kita masuk sosmed, produk-produk apa yang banyak followers itu pertanyaanku. Dia punya itu, dia bikin. Mayoritas bukan dia punya, bukan dia bikin. Tapi brandingnya dia punya, tapi produknya orang. Tapi itulah bisnis kekinian. Bayangkan kita bisa antar produk dari saya yang jual ini tekota ke kita yang beli ini tekota. Nah, tanpa saya harus pernah melihat ini barang, bisa dijual sekarang. Karena ada teknologi. Nah, sekarang itu seberapa mampu kita. Makanya kan harus berbisnis sih apa sih tujuannya? Mau ke bisnis kan? Mau ke apa? Tidak jadi hobi, tidak bisa. Bisnis itu bicara soal nilai. Betul. Masuk lagi lebih dalam. Kalau pendekatan agama ya lain lagi pendiskusiannya. Tapi pada prinsipnya ada nilai yang kita kejar. Ada nilai yang kejar dan nilai itu yang harus kita. Sekarang banyak orang mimpi. Saya mau jadi miliuner.
Tapi usaha saya ya 100.000 Ji misalnya satu hari, kan lama bisa, tapi si lama. Kalau tidak sabar, tidak tekun, tidak ulet, hilang di tengah jalan. Merasa capek Ji, merasa melihat temannya, melihat situasi di sampingnya justru lebih enak. Ada orang tinggi di kantor pagi-pagi, pulang sore-sore, digaji 3 juta, 4 juta satu bulan. Lebih enak kayaknya begitu. Saya pergi lebih bagus saya pergi antri saja juga mendaftar. Kan itu kan pilihan, padahal saya tidak merasa bahwa tidak ada proses yang mengkhianati hasil. Yakin saja. Kita ini sama-sama pernah hidup, tumbuh, berkembang di proses yang sama, pasti tidak ada akan perubahan. Tapi yang paling penting, semua yang hidup hari ini adalah semua yang punya kompetensi. Kalau ada di antara kita yang tidak punya kompetensi, tidak punya skill, tidak bisa hidup. Pasti begitu-begitu. Kalau tidak jadi buruh, bukan tidak jadi buruh kasar misalnya yang keahliannya terbatas, ya paling ya soal-soal yang lain saja. Nah, jadi itu kasihan. Pengangguran bangsa ini sudah cukup besar lah. Saya bahkan merekomendasikan itu kalau bisa kurang-kurangi bikin kampus. Terlalu banyak di kampus ini yang harus menghadirkan banyak lulusan yang dalam tanda kutip ya, dia harus kemana setelah lulus. Survei membuktikan setiap tahun jumlah pengangguran kita bertambah. Kalau toh harus menurun, sedikit penurunannya, tapi jumlah pengangguran bertitel diploma dan S1 pasti naik setiap tahun. Nah itu kan kasihan. Bayangkan Pak hebat-hebatan begini keluar tinggalkan kampung, minta restoran tua, pulang menjandang gelar, ditambah nama tak di belakang, di depan, tapi tidak punya aktivitas. Ya, kasihan. Harusnya kan ruang-ruang akademik bisa menghadirkan, paling tidak menyiapkan sumber daya manusia kita ini betul-betul siap ketika dia sudah keluar. Nah, jadi saya misalkan teman jadikan betul itu sebagai kampus atau tempat belajar, itu jadikan laboratorium buat teman-teman untuk betul-betul asal memang kemampuannya. Saya ini skillku di mana? Asal sebelum masuk ke dunia kerja, karena dunia kerja ini dunia yang sebenarnya tidak punya kompetensi ya selesai, tidak bisa bikin apa-apa. Jadi itu sesuatu yang perlu teman-teman lakukan, pikirkan, karena sekarang ya orang bilang di negara di dunia atau di wilayah metropolitan kah, megapolitan kah, memang ya yang punya kreativitas, punya inovasi, punya kompetensi yang hidup. Kalau tidak ada berat. Nah betul-betul itu Kak. Jadi memang seorang pengusaha mungkin itu Kak, yang saya tangkap dari kata-kata yang tadi Kak Tiar, memang harus selalu berinovasi Kak. Dia tidak boleh stagnan dengan, dia harus mengikuti zaman lah begitu ya. Nah apalagi kalau sekarang zaman-zaman digital kan Kak. Nah sempat juga tadi saya mengutip bahwa salah satu yang terpenting itu dalam berwirausaha itu pencatatan keuangan Kak, dan itu kayak pembukuan apa misalnya, karena kan seperti juga tadi yang Kak Tiar katakan, itu semua yang dijadikan sebagai landasan apakah kita akan naik, apakah kita akan slow dulu, atau langsung kita tancap gas begitu. Mungkin seperti itu kali itu karena lagi-lagi kalau berbisnis pasti berbicara tentang nilai. Jadi kalau nilai nilainya tercatat dengan baik, otomatis kita lebih mudah untuk mengambil kesimpulan. Begitu Kak. Betul. Jadi bisnis itu kayak memang ruang-ruang manajemen di mana ada proyeksi, ada evaluasi, ada ruang-ruang memprediksi sesuatu yang terjadi. Saya lah misalnya tuh, siapa yang sangka saya ini termasuk anak muda yang eksis di dunia clothing dulu ya, dulu. Yeah. Saya eksis sekali bikin, tapi sekarang apakah saya masih mau tetap hidup situ? Tidak. Kenapa? Aktivitas saya tidak. Saya punya passion itu bukan di situ. Nah, passion anak-anak SMA sekarang dengan passion saya berbeda. Kalau saya mau paksakan passionnya mereka, saya kalah saya dengan passionnya orang Korea. Ini repot kan? Jadi yang paling tepat tadi pada saya bilang ya, siapa di antara yang muda mau bisnis bikin ini silakan. Passionnya apa? Passionnya mereka yang muda. Karena memang kita penuhi kebutuhannya mereka. Nah, karena itu tadi, semua bisnis yang hidup di sini punya pasar. Jadi kalau ada bisnis, kenapa saya susah sekali nih Pak? Bukan susah, memang dari awal kita bikin ini karena modal keinginan yang besar, tanpa memprediksi atau memperkirakan siapa sih objek pasarnya. Bahkan di beberapa model-model analisa bisnis itu kalau kita diagnosa pelaku usaha, selalu pasti begitu, siapa pasar tak? Orang sekitar, orang ini sekitar kan susah. Kalau sekitar itu banyak loh, orangnya lewat-lewat. Dulu kan ada
apa di teori manajemen ini kan ada 4P, flies, price, promotion. Kalau di pinggir jalan begitu, apalagi jalanan besar itu potensi apa lakunya itu lebih besar karena lebih cepat. Sekarang tidak. Sekarang handphone lebih dekat daripada toko. Betul. Itu persoalan. Sekarang orang bicara soal kalau bagus tempatnya di jalan itu kan Petarani misalnya jalan Megapolitan yang kita anggap paling besar, banyak ruko juga tidak di sini di sana. Bahkan banyak yang tuh pandemi ini lebih-lebih lagi tidak ada yang orang tua. Sekarang yang paling dekat dengan kita HP, bahkan ada menjadi teman tidur. Sekarang yang lebih dekat sekarang caranya menghadirkan keinginan pasar itu lewat handphone, karena handphone lah sekarang paling dekat. Betul. Jadi apalagi di era pandemi begini Kak. Jadi memang harus sobat-sobat UMKM itu memang harus mau tidak mau harus menyesuaikan dengan kondisi sekarang Kak. Karena kalau kita tidak sesuaikan pasti ya akan berat. Iya, betul Kak. Nah, ini Kak, saya juga mengutip ada salah satu katanya Pak Menteri, Pak Menteri Koperasi dan UKM, dia bilang Pak Teten. Iya, Pak Teten Mas Duki, dia bilang sekarang itu UMKM itu masih banyak yang ragu-ragu untuk jualan online. Okay. Nah, kalau menurut Tak, kenapa sih harus mereka ragu-ragu begitu? Bukan ragu Pak Menteri, yang betul itu mereka tidak mampu jualan online. Mampu. Sekarang ini semua model e-commerce, marketplace, ketika mereka diperhadapkan pada posisi bersaing bebas di dunia online, kalah. Jangan jauh lah, sekarang jangan sebut merek. Beberapa e-commerce besar yang berbasis jualan, itu nyaris membeli semua e-commerce kamu yang ada di daerah. Karena tidak bisa bersaing Pak. Coba. Orang sekarang bahkan ada orang bilang bakar duit, promo di mana-mana. Kalau beli di sini promonya sebegini kan, padahal produknya sama, sumber yang sama, tapi jualan nilainya berbeda, kan repot. Akhirnya yang misalnya apalagi anak muda yang mengembangkan model e-commerce berbasis lokal, nggak bisa lama, paling 6 bulan gugur. Kenapa? Dia tidak bisa saing ini yang besar ini. Nah, makanya sebenarnya kita harap itu pemerintah hadir, mengatur regulasinya, bisa membedakan kelas-kelasnya mereka sehingga yang kecil bisa tetap hidup tumbuh besar, yang besar tidak memakan yang kecil. Harusnya seperti itu. Sekarang pertanyaannya pemerintah mampu atau tidak? Itu salah satu tugas berat itu di era sekarang. Tapi jangan khawatir, kita ini bantu semua. Karena memang untuk menyelamatkan bangsa ini tidak bisa jadi tugas pemerintah. Semua stakeholder harus berperan. Pemerintah, penggiat usaha, asosiasi usaha, bahkan pelaku usaha itu harus sama-sama bisa mau bersinergi. Karena kapan sinergi tidak ada, agak berat memang hari ini. Kondisi seperti ini di masa pandemi, bulan depan kita resesi, kemudian pandemi yang tidak tahu kapan selesainya. Itu kan persoalan-persoalan sekarang kita punya kondisi keuangan bangsa terus menurun. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Yang penting tadi, bagaimana menjaga terus iklim usaha ini bisa jalan. Nah, sekarang ini kalau orang tanya, apa yang paling bisa dilakukan sebenarnya? Perbaiki iklim bisnis dengan baik. Itu saja. Di Makassar ini apa persoalan-persoalan? Iklim bisnis. Jangan biarkan yang kecil dimakan sama yang besar. Jangan biarkan yang kecil itu kodong ya. Saya itu biasa lihat ibarat laut lah. Itu kan kalau kita lihat itu laut di akuarium, itu kan ikan kecil itu kalau kapan lewat di sampingnya ikan besar, selesai urusan. Nah itu kan harusnya tidak boleh terjadi. Kasih kalau yang kecil di sini mau dulu, ini kan yang besar di sini. Kalau tidak bisa masuk pasar besar, masuk di pasar-pasar desa. Bagaimana caranya itu kantor-kantor dinas pemerintah itu isinya itu produk UKM. Jangan yang begini, ini bukan UKM. Cari UKM situ apa ke Sarabak ke apa. Itu kan harusnya itu dilakukan seperti itu. Pemerintah saya harus melakukan itu. Sekarang pertanyaannya, bisa tidak UKM kita hadirkan itu? Persoalan lagi di situ. Ada satu kasus, tidak usah bisa sebut. Ini luar biasa. Dia sudah dihadirkan, dibantu, difasilitasi, dia penuhi produknya seberapa besar, kemudian di launching, tiba-tiba mati. Padahal sudah memproduksi ini banyak sekali, tiba-tiba. Dan ini tadi, dia hanya dibikinkan sesuatu program, mengikuti fase program, begitu fase program selesai, tidak ada pendamping. Akan saya bilang, pendamping itu penting sekali buat usaha. Bahkan sekarang itu, coba teman-teman tanya ke pelaku-pelaku yang jalannya terus bagus, pasti ada konsultannya, pasti ada pendampingnya. Nah, itu yang kita harus dorong ke UKM. Sekarang kan UKM tidak mungkin bayar konsultan bisnis, wah, nilainya besar. Nah, pemerintah hadir.
Gimana caranya menghadirkan semua kebutuhan UKM tanpa perlu untuk misalnya UKM mengeluarkan biaya. Saya banyak program bisa saya bantu UKM dari pusat ke dari beberapa. Tapi kalau misalnya program itu memberatkan UKM, ngapain gitu? Itu kan persoalan. Nah, UKM kita ini kalau ya begitu modelnya memang dia harus dibobo-bobo, sebenarnya dibobo dulu baru bisa hidup. Nah, tapi jangan dibobo terus 10 tahun. Berapa yang usaha tak? Berapa lama mungkin berusaha? 10 tahun misalnya Pak. Begini terus hidup begini karena tadi dia tidak melakukan analisanya, tidak ada ininya, tidak ada dampingannya. Mereka tidak tahu yang mana uang pribadi, yang mana uang bisnis. Pokoknya yang penting pagi-pagi anaknya ke sekolah ya buka kasir, buka meja laci usaha, kasih keluar uang jajan, begitu pi makan, itu saja. Sekarang tanya berapa keuntungannya? Yang penting hidup tiap hari. Nah, memang berat. Oke, betul itu Kak. Oke Kak, mungkin ini sudah hampir Miki temani sobat-sobat UMKM itu sudah hampir 1 jam Kak, ini tidak dirasa sebenarnya Kak. Iya. Mengaji juga masjid ini di belakang. Jadi mungkin Kak bagi sobat-sobat nanti yang mau bertanya silahkan DM, nanti kita bantu jawab, kita bantu fasilitasi dengan beliau, atau nanti kita akan share kontak beliau seperti itu. Jadi mungkin Kak sebelum diakhiri mungkin ada semacam closing statement atau penyemangat lah untuk sobat-sobat UMKM Kak. Buat pelaku usaha, kalau ada masalah usaha datang ke aku mandiri, nanti aku mandiri bantu. Buat teman-teman yang belum punya usaha dan mau bikin usaha, datang ke juga aku mandiri, nanti kita bantu. Anak-anak mahasiswa, anak-anak sekolah mau bicara bisnis, datang lagi. Kita punya program di aku mandiri itu, aku mandiri schools, kita mau aku mandiri kampus, kita sasar dengan teman-teman karena kenapa saya merasa penting untuk berbagi dengan pelaku usaha ataupun anak-anak generasi muda? Karena saya yakin bahwa setelah saya ini mereka punya fase. Nah kalau fase mereka ini hanya fase TikTok, misalnya minta maaf ini perusahaan TikTok ya, itu kan repot Pak. Seharusnya lebih produktif karena kenapa? Jaminan anak saya nanti untuk bisa bagus ini hidup adalah dia yang anak muda sekarang. Nah kalau anak muda sekarang tidak bisa perbaiki, bagaimana anakku nanti yang umurnya lebih muda lagi? Kan kasihan. Makanya orang bilang kita berbuat ini bukan untuk diri kita, tapi untuk anak cucu kita. Dan itu memang betul. Bukan anak cucu kita. Kalau biasa anak cucu kamu saya, ya, walaupun Anda hidup secara borjuis, menghidupi diri, klan sendiri, keturunan sendiri, biar orang kaya pun ketika bangsa ini rusak, tidak bisa apa-apa. Jadi jangan pikir saya kaya aja, kaya miskin, besok Indonesia ini tidak hidup baik, makmur, rukun, tidak ada baiknya. Yang ada konflik, yang ada berantem, itu kan tidak ada, iklim bisnis tidak akan tumbuh. Biar banyak aset tak, banyak usaha tak, mungkin merasa bahwa saya kaya aja, kesenjangan semakin besar, maka semakin besar juga persoalan-persoalan yang akan lahir, dan itu bahaya buat kita. Sip, oke. Boleh sebelum kita salam COVID dulu Kak. Ini salam COVID bagaimana Kak? Oh langsung COVID. Sip, oke siap. Oke, terima kasih banyak Kak atas waktunya kita sudah sharing dengan teman-teman sobat-sobat UMKM. Jadi buat sobat-sobat UMKM, jangan pernah ragu untuk tingkatkan bisnis tak selama kita tetap bisa berinovasi, kita tetap bisa beradaptasi, kita tetap bisa pelajari semua. Maksudku itu pelajari semua, jangan kita tetap ikuti metode-metode ini konvensional. Misalnya kita harus juga tetap pelajari apa yang di era sekarang. Jadi jangan takut, jangan ragu untuk go digital lah. Nah, buat juga pemerintah, tolong kita sama-sama pelaku UMKM, kita sama-sama membantu, kita sama-sama menjadi pejuang lah, seperti yang Kak Tiar tadi katakan, kita sama-sama menjadi pejuang bagaimana supaya kita membangun perekonomian negeri. Mungkin begitu Kak Di. Oke, terima kasih sobat-sobat Bubal sudah menyaksikan sampai sekarang. Bagi teman-teman yang belum sempat nonton video ini, nantikan videonya kami akan repost di YouTube. Oke, terima kasih Kak. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Kak. Simpan ke Om Di. Mati nih. Kenapa tak bikin itu kayak itu kata none di Tribun atau Rijal Sistem? Diakhirin dulu ya, disimpan dulu. Oh ya, akhir.